Yang hadir masih 17. Masih les pertama kok kayaknya masih pada lesu-lesu ya. Nah, di sini sukses screen kita masuk ke bagian Mozilla dulu. Nah, kita nomor 4 ini kalau kita perhatikan kita membahas tentang John Gillin. Di minggu lalu kita sudah bahas yang mana itu namanya itu adalah si Soeharjono Soekanto. Nah, kita hari ini bahas dulu ini ya, Soeharjono Soekanto. Nah, ini adalah Bapak Sosiologi. Bapak Sosiologi. Nah, sosiologi ini termasuk juga di dalam yang namanya IPS. IPS itu sudah di dalam itu ada ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Soeharjono yang mengatakan ada kontak sosial dan ada komunikasi. Nah, kalau yang nomor 4 kita bahas yang namanya John Gillin. Yang nomor 4 kita bahas dulu yang namanya John Gillin. Nah, ini ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, banyak banget yang namanya John Gillin. Nama aslinya itu adalah John Lewis Gillin. Yang ini ya, kalau yang ini nih masih banyak lagi nih, mungkin namanya terlalu banyak jadi banyak banget muka-mukanya, tapi muka aslinya itu adalah yang ini, John Lewis Gillin. Ahli sosial juga, yang mengatakan, ayo coba nih, satu orang ya baca yuk halaman 40 nomor 4. Ada yang mau tidak nih? Halaman berapa, Se? Coba dibuka bukunya halaman 40 nomor 4. Halaman 40 nomor 4. Ayo, coba satu orang baca yuk, sepengen dulu yang baca. Oke, Michael. Halaman 40 nomor 4. Yuk. Menurut John Gillin, interaksi sosial dapat berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk berikut. Satu, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan pelaksanaannya. Kerjasama memiliki 5 bentuk, yaitu sebagai berikut. Sampai di situ dulu, Michael ya, bukan Michael ya, Michael. Oke. Nah, di sini Ya. temannya sudah membaca. Thank you, Michael. Menurut John Gillin. Nah, ini Sama-sama, Sam. Oke, nah ini adalah John Lewis Gillin. Atau kalau di buku namanya John Gillin. Interaksi sosial dapat berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Nah, ada yang tahu tidak nih apa arti kata asosiatif? Ayo, kita bahas dulu asosiatif dan disosiatif. Kalau misalnya kita lihat nih, asosiatif dan disosiatif itu adalah berlawanan. Maksudnya berlawanan itu gimana? Nah, ini kita cari bareng-bareng lagi ya. Pengertian asosiatif dan disosiatif. Nah, kalau kita lihat nih, asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita lihat ini positif, disosiatif itu adalah negatif, berlawanan. Nah, di sini saya mau bertanya nih, sosial positif. Coba nih sebutin yuk, kalau kita bersosial itu yang positif itu bagaimana contohnya? Sosial yang positif, kalau misalnya nih kita bersosialisasi memberikan sedekah kepada orang lain, itu termasuk positif atau negatif? Itu termasuk sebagai positif. Nah, itu adalah salah satu contoh asosiatif sosial positif. Kalau yang lain nih, coba berikan contoh sama seni yuk. Sosial yang positif. Contoh yang lainnya nih, kita kan sering banget nih melihat yang namanya Instagram, media sosial, ada TikTok, YouTube. Nah, kalau di TikTok, YouTube, Instagram tuh orang sering banget nih yang namanya itu adalah berbagi. Berbaginya itu dalam konteks sekarang yang namanya ada COVID, benar ya? Kalau di TikTok itu paling ramai orang berbagi
beli barang misalnya harganya 5.000, tapi diberikan 50.000, 100.000. Siapa yang pernah lihat seperti begitu tuh? Ayo, di Instagram, di TikTok sering banget tuh. Ada orang jualan, harganya cuma 10.000. Contohnya dia beli makanan, tapi dibelikannya itu entah semua makanannya, terus dilebihin duitnya. Nah, itu termasuk sebagai interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, ini saya mau bertanya dulu nih, kita kelas 7, umurnya sekarang 11 sampai 12 tahun, benar ya? Nah, contoh nih, udah 12 tahun hidup di dunia ini. Coba berikan sama saya nih, konflik dan perpecahan ini bagaimana? Yang berada di sekitar kita aja nih. Bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan. Ayo, contoh deket-deketnya aja yuk. Bagaimana caranya atau bagaimana contohnya nih? Yang di sekitar kita. Kalau misalnya nih, hal gampangnya, kita menemukan uang nih, kita menemukan uang di bawah meja teman kita. Kita tahu itu pasti uang dia. Terus kita mengambilnya. Itu termasuk sebagai perpecahan tidak? Ayo. Termasuk konflik enggak kalau kita misalnya ngambil uang teman yang kita tahu itu adalah uangnya? Oke, satu orang bilang iya, yang lain bagaimana nih? Yang dari online, yang dari offline. Saya kasih contoh tadi konflik dan perpecahannya, teman kita punya uang, jatuh di bawahnya, dia nggak tahu. Kalau kita ambil termasuk konflik atau perpecahan tidak nih? Termasuk, oke. Kalau saya bilang itu tidak termasuk, kenapa tidak termasuk? Karena dia tidak tahu uangnya jatuh dan tidak tahu siapa yang ambil. Berarti di situ kita kan bisa melihat juga itu belum termasuk sebagai konflik atau perpecahan. Beda lagi kasusnya kalau misalnya kita tahu itu barang siapa, teman kita tahu tapi kita berani mengambilnya secara langsung di depan dia. Contohnya nih, ini nih, oke, saya kasih contoh. Teman kita punya uang juga. Teman kita punya uang, dia meletakin di meja. Dia meletakin di meja, oke, kita lagi jalan-jalan nih. Nah, ambil aja sesukamu, saya yang bayar atau contohnya teman-temannya yang bayar nih. Tapi karena kita tidak tahu diri, karena kita tidak tahu, jadi kita membeli asal-asalan yang lebih banyak daripada yang membayarin. Itu bisa termasuk sebagai konflik dan perpecahan. Karena apa ya? Karena kalau misalnya kita dibayarin, itu ya harusnya setidaknya kita tahu diri. Tidak mungkin kita membeli barang yang lebih bagus daripada yang mentraktir. Benar tidak? Kalau etikanya bagaimana kalau misalnya kita ditraktir? Barang yang kita ambil atau makanan yang kita ambil lebih mahalkah atau lebih murah dari yang membayar? Kalau etikanya itu adalah lebih murah atau paling tidak itu kan sederajat ya. Kalau misalnya kita dia beli teh manis, ya kita juga beli teh manis. Gak mungkin misalnya kita ada dibayarin kita beli jus, sedangkan teman kita beli teh manis. Itu terlalu barbar banget ya, tidak terlalu masuk etika seperti begitu. Nah, jadi kita masuk ke bagian A, asosiatif, bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Yang baru datang atau yang baru join, dibuka bukunya halaman 40 nomor 4. Halaman 40 nomor 4. Kita masuk yang bagian A. Asosiatif meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang A, kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong-menolong sesama warga dalam masyarakat. Ayo, di sini ada contohnya kerukunan mencakup gotong royong dan tolong-menolong sesama warga. Coba berikan sama contohnya nih. Kalau misalnya kita hidup ini kita pasti yang namanya berinteraksi, ada interaksi sosial. Di tengah keluarga kita, di tengah rumah kita,
kiri kanan kita pasti ada yang namanya tetangga. Ada nggak di sini yang misalnya dia punya rumah tapi nggak ada tetangganya di zaman sekarang? Kalau kita lihat, apakah ada kemungkinan tidak ada tetangga di sekitar kita? Itu pasti tidak mungkin. Jadi apa sih interaksi yang kita lakukan terhadap tetangga kita? Yaitu dari gotong royong dan tolong menolong. Contohnya nih, di tempat sekitaran rumah kita ada kebakaran. Entah itu tetangga kita atau berada di dekat kita. Ya kita harus gotong royong menolong dia. Sebelum datang pemadam kebakaran, ya kita harus menolong dia untuk memadamkan apinya. Tolong menolongnya itu bagaimana, Sa? Tolong menolong itu bisa juga sebagai gini. Kita contohnya nih, sekebetulan Kristen. Nah, tetangga saya itu ada yang beragama Islam, ada yang Buddhis, dan ada yang Hindu. Tolong menolong itu kalau misalnya nih, di bagian Kristen ada tahun baru, ada Natalan, menolong atau memberikan makanan atau memberikan yang lainnya kepada tetangga itu maksudnya sebagai tolong menolong juga loh. Tolong menolong supaya kita saling mengenal satu sama lain dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ. Ada yang kurang paham tidak nih, termasuk dari bagian kerukunan mencakup gotong royong dan tolong menolong? Paham tidak? Dari intinya kita bisa melihat kerukunan itu di antara tetangga itu setidaknya kita saling kenal, saling menyapa satu sama lain, apalagi tinggalnya di dalam komplek atau gang. Itu lebih bagus daripada yang di jalan raya. Oke, kita masuk ke bagian yang B, bargaining. Coba sepengen Faren. Ayo Faren, coba dibaca nak. Yang bagian B. Kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara Faren untuk yang baca yang mana nih Faren? Halaman 40 nomor 4 bagian B. Halaman 40 nomor 4 bagian B. Ada nampak yang paling bawah. Halaman 40 yang kita masuk ke bagian buku mandiri ya. Kita masuk ke bagian buku yang mandiri. Yang tipis, bukan yang tebal nih. Yang ini, oke? Oke. Saya ganti dulu nih, yang baca itu adalah Josalin Wong. Halo Josalin. Ada suara saya nggak nih? Coba dibaca ya. Yang bagian yang B. Yang bargaining ya, Sir. Oke, iya benar. B. Bargaining, yaitu perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Oke, sampai di situ aja nih. Jadi kita hari ini bahas tentang bargaining. Thank you ya. Nah, bargaining yaitu perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, bukan hanya di zaman modern ini aja yang ada yang namanya pertukaran barang. Dari zaman dahulu sebelum terciptanya uang, semua orang itu melakukan yang namanya pertukaran barang. Ada yang tahu tidak nih dari zaman dahulu apa namanya ketika bertukar barang itu apa? Ayo. Oke, benar. Yang offline benar nih. Kalau yang dari online bagaimana nih? Pertukaran barang sebelum munculnya mata uang itu disebut sebagai apa? Nah, benar ya, itu disebut sebagai barter. Dari sejak zaman dahulu kita sudah melakukan yang namanya barter. Bahkan sampai sekarang ada yang namanya itu, saya lupa nih, sama juga di zaman sekarang yang jualan nih. Orang sering banget yang namanya barter, tapi memberikan lebih. Contoh nih, ada orang dijual di marketplace, sebuah iPhone. Contohnya iPhone 8 nih, harganya sekitar 4 jutaan. Kita kasih handphone kita dapat handphone dia, tapi kita membayar lebih. Ada yang pernah dengar nggak seperti begitu? Ayo, saya lupa namanya nih, kalau misal di Instagram sering banget kayak gitu nih. Kita beli barang, tukar handphonenya, tapi kita membayar lebih juga atas kekurangan barang yang kita berikan. Nah, itu adalah zaman modern. Kalau di zaman dahulu itu adalah
barter, kita memberikan, teman kita membutuhkan buah, kita memberikan ayam kita. Jadi saling bertukar antara ayam dengan buah-buahan. Di sini kita coba cari bareng ya. Barter. Nah ini, kalau barter ini adalah seperti yang ini nih. Nah ini tadi yang saya bilang ya. Orang membutuhkan buku, orang yang lain membutuhkan pisang. Jadi pisang dengan buku ditukar, ini ayam dengan oven dan lain sebagainya. Oke, bukan trading ya. Oke, nah ini seperti contohnya adalah barter. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang barter itu sangat diperlukan. Mau itu antar individu atau organisasi atau lebih. Nah, sampai di bagian A dan B, berarti semuanya paham ya. Sangat gampang kalau kita bahas yang namanya kerukunan dan barter. Kita masuk ke bagian C. Ayo, Faren, dibaca Faren yuk. Halaman 41, nomor bagian C. Kooptasi. Yang mana, Kak? Oke, yuk. Boleh dibaca ya? Oke, nggak ada kedengaran juga ya. Oke, saya yang baca ya. Kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari keguncangan organisasi. Nah, dari kata kooptasi ini di halaman 41 kita bisa mengambil bagian pentingnya penerimaan unsur-unsur baru. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru di dalam organisasi itu, kita harus menggunakannya sebagai untuk menghindari keguncangan organisasi. Contohnya nih, ada suatu organisasi berdiri. Organisasi besar, contohnya nih, kalau misalnya siapa di sini yang tidak kenal namanya produk Nokia? Sebuah handphone, smartphone merek Nokia. Ada yang pernah tahu nggak? Semua tahu ya kalau Nokia ya. Nah, Nokia itu kalau kita perhatikan zaman sekarang, ada nggak Nokia yang bentuknya itu adalah Android? Kalau kita lihat sekarang, ada nggak Nokia berbentuk Android? Kalau misalnya kita tahu nih, produk Nokia itu di zaman dulu itu adalah handphone tinut-tinut, benar ya? Yang hanya untuk telepon atau SMS-an. Nah, pada zaman sebelum munculnya Android itu, Nokia itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Nokia itu tidak mengikuti munculnya Android. Mereka tidak mendukung program Android. Jadi kalau misalnya nih contohnya, kita tahu nih di zaman dahulu Nokia itu sangat istimewa. Istimewanya itu dalam arti itu adalah dia paling banyak disukai orang. Benar ya? Orang zaman dahulu itu memakai handphone yang namanya Nokia. Nah, karena dia menolak itu namanya program Android, jadi dia ketinggalan zaman dibandingkan dengan handphone merek lain. Dia menolak kalau misalnya nih, kita berada sudah di atas. Kita sudah berada di atas, kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ada kemungkinan tidak kalau misalnya kita bakalan jatuh? Ada ya, benar ya. Kalau misalnya kita udah berada di atas, kita udah pinter, tapi tiba-tiba muncul teknologi baru, ada muncul gagasan baru, tapi kita tidak belajar. Itu bisa aja ada kemungkinan turun, dan kita akan bisa jatuh ke bawah. Nah, kalau contohnya nih, kendaraan Tesla. Ayo. Yang menggunakan listrik. Elon Musk nih. Nah, oke, udah balik ya. Oke, saya ulangin ya. Siapa yang nggak kenal yang namanya Elon Musk, pendiri Tesla, yang menggunakan bahan bakar listrik untuk mobilnya, untuk kendaraannya? Ada yang masih belum mengenal tidak nih? Ada merek mobil yang namanya Tesla. Ada? Yang dari online? Gimana? Ada yang masih tidak mengenal nggak? Mobil Tesla ini munculnya di Indonesia, terkenalnya di Indonesia ketika yang namanya si Indra Kesuma atau Indra Kents yang membeli mobil keluaran ini jam 3 pagi. Ada yang tahu? Tahu ya? Nah, jadi dari sejak itu
mobil Tesla ini makin banyak diminati. Orang-orang awam tahu tentang mobil ini ketika si Indra Kents viral membeli mobil di jam 3 pagi dari Tokopedia. Nah, sehubungannya dengan kuptasi ini bagaimana? Nah, kita tahu nih, mobil Tesla ini adalah keluaran terbaru. Mobil keluaran terbaru yang dibuat oleh si Elon Musk ini. Kalau misalnya nih mobil-mobil zaman sekarang yang kita tahu yang sudah lama itu ada Toyota, ada Suzuki, ada Honda, ada Mitsubishi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang 4 ini udah lama, muncul produk baru, maka dia harus memberikan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Harus memberikan kemajuan atau unsur-unsur yang baru. Kalau misalnya mobil lain masih menggunakan bensin, masih menggunakan minyak, dia menciptakan mobil dengan bahan bakar yaitu listrik. Karena dengan imajinasinya, dengan unsur-unsur barunya, dia menjadi orang terkaya. Dia menjadi orang terkaya di dunia hanya karena sebuah munculnya produk mobil yang menggunakan listrik. Ada yang tahu nggak berapa jumlah kekayaannya saat ini? Hanya karena menjual mobil saja, harga saham mobilnya. Nah, saya mau bertanya nih, kalau 1 miliar itu berapa juta? 1 miliar itu berapa juta? Gimana nih, kalau yang dari online? 1 miliar itu berapa juta? Oke, 1 miliar 1.000 juta. Kalau misalnya 1 triliun berapa miliar? 1 triliun berapa miliar? 1.000 miliar, benar ya? 1.000 miliar. Nah, kalau si Elon Musk ini kekayaannya nih, kekayaan dalam rupiah. Nah, bayangin ya, hanya karena bagian mobil ini, bagian mobil, dia mempunyai uang, yaitu sebesar 318,4 miliar nih. Kalau dalam Indonesianya, kalau saya nggak salah nih, 3.102 triliun. Wow, 3.102 triliun hanya karena dia menjual yang namanya mobil menggunakan listrik. Dia adalah nama baru hanya karena penjualan. Harga saham mobil, dialah yang menciptakan mobil pertama yang menggunakan bahan bakar listrik. Dia menggunakan nama unsur-unsur baru dalam kepemimpinannya, munculnya sebuah teknologi yang baru, dia mencoba bagian yang baru sehingga mempunyai yang namanya nih, duitnya sekitar 3.102 triliun. Jika misalnya kita bayangin, kita punya 1 triliun aja, 1.000 miliar. Satu rumah itu contohnya adalah 1 miliar. Satu rumah 1 miliar, berarti kita punya 1.000 rumah yang harganya itu 1 triliun. Oke, Tesla Model Y yang paling mahal. Nah, jadi ini adalah bagian termasuk si kuptasi ini, proses penerimaan unsur-unsur baru. Karena misalnya dari si bagian si Elon Musk ini menciptakan mobil yang menggunakan bahan bakar listrik, rata-rata semua di zaman sekarang mobil itu udah ada yang menggunakan bahan bakar listrik. Kalau misalnya dia menolak sebuah produk mobil yang bagus, contohnya Toyota itu bahan mobil yang bagus tidak menggunakan bahan listrik, dia pasti makin lama makin ketinggalan karena memang begitulah zamannya. Sama seperti tadi saya sudah bilang handphone Nokia. Nokia itu menolak yang namanya program Android. Karena dia menolak makanya jatuh. Jatuhnya maksudnya bagaimana, Sir? Karena jatuhnya sebuah perusahaan besar, maka munculnya perusahaan-perusahaan lain. Contohnya ada Vivo, Xiaomi, Oppo, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Nokia itu mendukung program Android, mungkin handphone yang kita pakai saat ini itu adalah handphone Nokia. Nah, sampai di sini nih, dari bagian yang C, kuptasi, proses penerimaan unsur-unsur baru. Ada yang kurang paham tidak nih, atau yang belum paham dari yang sudah saya jelasin? Ini adalah contoh kecilnya aja. Unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi. Ada organisasi, ada unsur-unsur baru. Oke, sampai di sini kita masuk. Sebelum masuk, saya mau absensi terlebih dahulu nih.
Yang hadir saat ini ada 23, berkurang terus dari 26 ya. Yang hadir dari offline hanya 6 orang. Felix Gotawan mana nih? Oke, Felix ada ya. Nah, jadi dari yang kita pelajaran ini, dari menurut si John Gillett ini, proses asosiatif itu atau yang positifnya, yang membantu saling kerjasama, kerukunan, perjanjian pertukaran atau barter, fluktuasi penerimaan unsur-unsur baru. Yang D itu adalah koalisasi. Koalisi, yaitu kombinasi. Oke. Wait ya, ini join dulu ya. Biar kita absensi terlebih dahulu nih. Oke, nah ini sudah absensi. Yang hadir ada 23 siswa-siswinya, yang offline ada 6 orang, berarti semuanya 29. 5 orang, 3, 4, 5. Oke, Gerard. Ayo, Gerard Yunis. Ada nggak di sini, Gerard? Oke, Gerard berarti jadinya dari Zoom ya? Tidak masuk ke sekolah. Nah, jadi dari yang kita pelajarin saat ini, dari bagian A, B, dan C, tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, saya mau bilang nih, mungkin tugasnya saya nggak jelasin sekarang, tapi nanti saya beritahukan dulu kepada guru paralel lain nih. Saya kan ngajar di kelas 7D doang. 7A, B, C, itu guru sekitar kalau tahu, guru IPS. Nah, dari saya itu belum ada mengetahui dari apa tugasnya saat ini. Jadi nanti mungkin saya berikan tugasnya di hari besoknya. Di hari besoknya untuk tugasnya. Tolong dikerjain ya. Jadi dari yang udah kita bahas, kita masuk ke bagian yang D dan E. Untuk videonya ini, kita akan bahas di minggu depan. Oke, silakan. Nah ini ya. Kita masuk dulu ke bagian yang D. Koalisi. Sepengen yang baca itu adalah si Brian Orlando. Halo Brian. Coba dibaca yuk yang bagian D. Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau yang E? Joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Oke, sampai di situ. Thank you ya. Nah, dari yang koalisi sama joint venture. Nah, itu berdua adalah kerjasama. Kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau yang bagian D nih, antara dua organisasi yang lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau misalnya yang si A dengan yang B mempunyai tujuan yang sama, mereka kemungkinan itu mengalami yang namanya kerjasama. Benar nggak? Tidak mungkin mempunyai tujuan yang sama, tapi mereka tidak bekerja sama untuk menggapainya. Kita sering banget nih kalau di produk handphone atau iPhone atau handphone lain sebagainya, itu sering banget mengalami yang namanya kerjasama. Contohnya nih, handphone iPhone bekerja sama dengan game Mobile Legends, atau game Free Fire, atau game lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh sebuah organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya bagaimana nih? Tujuannya kalau misalnya si handphone tersebut bekerja sama dengan sebuah aplikasi. Tujuan mereka itu adalah mereka menjadi sama-sama naik daun. Naik daun itu maksudnya bagaimana? Naik daun itu ya mereka menjadi lebih banyak diminati dengan orang lain. Sedangkan joint venture itu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contohnya itu adalah presiden kita, contohnya ingin membuka sebuah namanya jalan tol. Jalan tolnya itu dikerjakan sama orang lain.
memberikan proyek tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, sampai di sini dulu nih pembelajaran kita saat ini. Kita sudah bahas habis sampai yang bagian nomor 4-nya. Di minggu depan kita akan bahas yang nomor 2, akomodasi. Sampai di sini nih, ada yang mau ditanyain tidak nih? Kalau tidak ada, kita tutup nih. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Ayo. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup. Kita berjumpa di minggu depan. Nah, di minggu depan itu, saya harap semua tugasnya sudah selesai ya. Kalau misalnya saya berikan besok tugasnya. Karena kita bentar lagi mau ujian. Ujiannya itu dari bab 2 semuanya ya. Sampai di sini dulu. Kita tutup sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye.